Halo, halo. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Halo, Liv. Bentar, aku Hai, tulis tema kita dulu. oke. Ini kok kayaknya gelap banget ya? Siapa? Aku atau kamu? Aku. Di aku enggak sih. Oke sih, bagus Oke, sih. oke. Ya. Pinnya gimana ya pinnya? Aku baru pertama nih. Commenting. Salah. Oke. Halo semuanya. Udah pada join? Baru sedikit nih yang join. Kita tungguin lagi lah sama yang lainnya. Gimana nih kamu lagi di mana, Liv? Di rumah sih. Di rumah. Backgroundnya udah disiapin banget ya. Oh enggak, ini tuh gorden loh by the way. Gorden Oh, kamar. aku juga udah ada gorden nih sekarang. Oke, green screen. Ya. Hai semuanya, mungkin ada alumni-alumni dari investor muda juga. Sorry. Nah, iya, oke. Halo, di atas 100 kita mulai. Nah, halo semuanya. Welcome di IJ Live Investor Muda. Hari ini gue, William, co-founder Investor Muda bersama alumni Olivia Lewis. Nah, hari ini tema kita learning curve dari experience kita di stock market gitu. Jadi hari ini gue undang Olivia Lewis sebagai mungkin bisa dibilang narasumber gue kali ya sebagai sebagai dia alumni dari investor muda dan gue undang dia karena kemarin itu gue sempat ngobrol-ngobrol sama dia dan gue lihat um, experience-nya dia dan perjalanan journey-nya dia dalam menganalisa saham sih. Pertumbuhannya dia dari kalau nggak salah lu dulu dari awal banget ya, dari Iya, nol, iya. belajar nol sampai bisa keluarin analisa dan keluarin kayak semacam sedikit recommendation gitu ya, analisa-analisa sedikit saham gitu. Nah mungkin Olive boleh kenalin diri dulu. Oke. Hai semuanya. Hai teman-teman IM. Aku tuh sebenarnya rada gugup loh. Deg-degan banget sekarang. Eh, Enjoy ya. Jadi, iya deg-degan. Jadi, aku adalah salah satu muridnya Ko Jason dan Ko William. Background cuma ibu rumah tangga, jadi nggak ngerti keuangan dan sebagainya gitu aja sih. Udah itu aja. Udah itu aja. Umur Gugup banget. sekarang umur berapa? Sekarang 30. 30 anak, Dua. anak dua aja. Anaknya dua ya, cewek cowok. Ya, jadi Jadi buat viewer kesibukan di rumah viewer, aja. ya Kenapa jadi tuh buat buat viewer viewer-viewer? viewer available ya. Dulu pengen ini ya, pengen kayak dunia entertain juga ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya gini, dulu tuh aku sebelum nikah itu ya, em, ikut FTV kayak gitu-gitu kan, sinetron. Cuma memang kan
sama suami dulu pembicaranya adalah after married harus di rumah gitu kan, ngurus anak-anak gitu. Kemarin-kemarin sih sempet ya pengen lagi gitu kayak syuting-syuting segala macam. Tapi kan waktunya susah ya. Kalau misalkan di Indonesia tuh soalnya masih budayanya tuh syutingnya yang sampai pagi, kadang tengah malam gitu. Jadi kan ninggalin anak-anak rada berat. And then suami juga bilang, kalau misalnya waktunya terlalu banyak di luar, kasihan anak-anak gitu kan. Karena memang dari awal aku punya anak yang pertama, itu aku ngurusin sendiri gitu. Nggak, maksudnya ada yang bantuin, tapi aku selalu lihat perkembangannya dia. Jadi rada berat juga kalau misalnya kan harus nggak ketemu mereka gitu loh, jarang ketemu mereka kayak gitu. Gitu sih. Cuma kalau misalnya aku mau ceritain dari awal ya, kenapa aku bisa ke saham, itu pertamanya kan sekitar tahun 2018 akhir, itu aku lagi hamil anak kedua. Jadi ini sebenarnya belum pernah aku ceritain ke orang lain ya. Jadi aku tuh hamil anak kedua, and then mungkin bawaan bayi tuh yang kayak pada saat itu ya, itu kan udah hamil ya pertengahan lah, nggak muda nggak tua juga gitu. Itu aku kayak nggak tahu, lebih sensitif dan lebih galau pada saat itu. Terus aku tuh kepikiran kayak, gimana ya, ini pas hamil ya, mungkin bawaan bayi gitu. Kalau misalnya nanti one day, my husband udah gak sayang aku lagi. Tuh, poin 1. Ya kan? Karena aku tuh ibu rumah tangga loh, gak ada pemasukan loh. Kita tuh maksudnya pemasukan benar-benar dari suami gitu kan, single income gitu. Yang kedua, gimana ya kalau misalnya tiba-tiba my husband dipanggil duluan sama yang maha kuasa? Apa yang aku punya buat anak-anak? Dan sedangkan saat itu, anakku udah mau 2. Tanggung jawabnya lebih gede kan? Lebih besar, biaya juga lebih besar. Gitu. Tanggung jawab secara finansial, tanggung jawab secara mentalnya juga lebih besar. Di situ aku kepikiran kayak, gimana ya? Sedangkan kalau misalnya aku harus syuting lagi, nggak bisa. Aku kerja kantoran juga nggak bisa kan? Aku dulu sebenarnya sempat punya catering ya, waktu punya anak 1. Dari pas hamil sampai punya anak 1, pas anaknya baru lahir. Oke banget. Tapi karena itu tadi, karena aku ngurus anakku sendiri, akhirnya anakku jadi keteteran. Dan di situ aku harus memilih anakku atau catering aku gitu kan pada saat itu. Udah aku pilih untuk kayak ngurusin anakku yang gede aja gitu. Nah, karena udah belajar dari situ, pada aku nanti udah bangun bisnis, nanti berhenti juga, apa ya gitu, jalannya yang lain yang bisa aku sambil di rumah juga gitu, sambil liatin anak-anak juga. Karena biar gimana, kalau misalnya nggak ada papahnya, kan aku orang yang harus lindungin mereka berdua kayak gitu. Aku tuh orang yang harus ada di depan gitu. Mereka tuh berlindungnya nanti di belakang aku kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya aku nggak bisa apa-apa dan aku nggak punya apa-apa, kelar. Sebanyak-banyaknya harta kalau ditinggalin suami, kita bisa apa sih? Iya kalau misalnya suami kita meninggal ya kan. Tapi kalau misalnya dia udah nggak sayang lagi gitu, kita kan sekarang ya ngomong rasional aja ya, namanya perasaan bisa berubah gitu. Kayak gitu sih. Nah terus akhirnya aku kayak coba lihat-lihat Instagram, lihat-lihat saham, and then di satu titik aku yang kayak, aku harus belajar ini gitu. Bukan cuma dapat cuannya aja ya, bukan cuma dapat keuntungannya aja, tapi memang benar-benar aku mau belajar. Di mana? Aku nggak tahu pada saat itu, benar-benar nggak tahu. Kayak di mana ya tempat yang benar-benar bisa belajar yang bukan cuma kayak kasih rekomendasi saham. Sebelum masuk IM tuh sebenarnya aku udah punya udah bikin rekening kan di salah satu sekuritas. Sekarang kalau misalkan kita cuma mikirnya, oh gue cuma butuh rekomendasinya doang, ikutin rekomendasi broker aja dari sekuritas, gampang kan gitu. Tapi aku mikirnya adalah aku mau tahu dan aku mau bisa untuk bekal aku ke depannya kalau ada apa-apa, itu kan. Terus bingung, nyari-nyari. Terus aku tuh waktu itu nemuin Instagram investor muda gitu kan. Aku lihat, aku kayaknya pengen deh join ini gitu. Ini apa sih gitu kan. Terus aku lihat, aku perhatiin, oh ya aku mau ikut. Tapi gimana caranya? Nggak tahu lagi karena
circleku itu teman-temanku nggak ada yang invest saham, nggak ada yang tahu, even keluarga ya. Jadi benar-benar nggak tahu mau nanya kemana gitu kan. Terus akhirnya aku lihat kan di bio-nya itu, oh ya mungkin bisa daftar ke sini. Aku coba untuk WhatsApp waktu itu, and then aku ikut seminarnya kan yang pertama kali itu. Ikut seminarnya pertama kali, oh ya, nih kita rewind dulu ya. Justru pertama itu sebenarnya aku pengennya jadi trader pertama ya. Jadi buku pertama yang aku beli adalah bukunya Edianto Ong ya, yang tentang technical analysis itu. Itu pertama ya, yang menarik perhatian aku. Tapi pas aku ikut seminarnya, aku nggak ngerti tuh kok Jason ngomong apa ya. Yang aku tahu cuma, oh ya, kalau kita invest di saham, compound interest gitu kan, bunga berbunga nantinya untuk berapa puluh tahun yang akan datang, uang kamu akan jadi sekian. Udah, sesimpel itu gitu. Tapi aku, karena aku mau belajar, akhirnya aku ikut kan lanjutannya gitu, workshopnya. Di workshop lebih-lebih aku nggak ngerti. Aku ingat banget waktu itu aku duduk di depan dan aku nanya terus ke sebelah aku, itu ngomong apa ya, itu ngomong apa ya, itu buka apa ya, gak ngerti sama sekali. Bener-bener kayak, aduh ini ngomong apa ya gitu. Nah cuma kan semua proses ya, proses. Aku kan sering liatin Ko Jason gitu kan, selalu kasih insight hampir tiap hari. Itu pasti aku catat. Apapun itu aku catat. Kalau aku ke gathering, pulangnya kalau aku ada yang nggak tahu, pasti aku cari tahu. Apapun itu. Jadi aku tuh nanya juga, even ke anggota-anggota lain yang aku anggap, oh dia kayaknya tahu deh jawabannya. Aku PM mereka, kayak gitu sih. Gitu. Jadi alasan pertama kenapa aku pilih saham adalah itu tadi. Kalau misalnya suami aku udah nggak sayang gimana? Kalau suami aku meninggal gimana? Iya, iya. Ya, menarik sih kenapa lo bisa langsung terjun di saham gitu ya, dan background lo kenapa, dan posisi lo kenapa pindah ke saham gitu. Tadinya kan dari ibu rumah tangga, pasti kan dari time juga. Kalau dari time, mungkin kalau lo masih tetap dengan job lo gitu ya, walaupun lo tetap mungkin waktunya juga atas gitu. Dan kalau di saham kan pasti waktunya lebih fleksibel ya. Oh ya, teman-teman semua, nanti kalau mau komen, boleh tulis di question ya, biar nanti gue bisa lihat question-questionnya dan nggak ketutup. Dan di acara kali ini, di GLF kita kali ini, kita lebih chill sih, kita lebih santai. Kalau di hari Jumat kan mungkin habis pulang kerja, masih mungkin ada yang kepikiran tentang kerjaan, kita obrolannya lebih chill. Tapi nanti di ujungnya kita bakalan ngomongin tentang rekomendasi saham juga, topiknya khususnya hari ini dari Olive gitu. Jadi tema kita yang tentang learning the curve, emang gue pengen tahu sih, lu belajar saham dari nol, dari awam banget gitu, sampai gue lihat perubahannya, dan sampai lu sengerti gitu itu dalam lu menganalisa saham dan bisa sampai analisa saham mandiri. Karena kenapa gue ajak lu, gue sempat ingat juga tentang diri gue gitu loh. Waktu pertama kali gue belajar saham, waktu masuk ke dunia saham, waktu belajar sendiri tentang saham, dan itu sulit sekali buat belajar sendiri. Dan gue beberapa tanya temen sih, tanya temen, analisanya bagus kayak gimana ya, indikator yang bagus kayak gimana ya, tapi tetap pasti ngerayap. Dan gue masuk kayak kuliah untuk mendapatkan gimana sih caranya gue bisa belajar saham, gimana sih caranya gue bisa analisa saham dan bisa invest. Tapi unfortunately gue mendapatkan sebetulnya lebih kayak teoritis sih kalau di sekolahan gitu, di kuliahan. It's good karena gue belajar tentang, kalau yang gue sharing sebelumnya, gue belajar tentang kayak corporate finance, gimana cara kelola perusahaan yang baik, ada sisi debt dan ada sisi tax yang kita perlu ketahui gitu loh. Dan gue melihat diri gue waktu itu seperti lu juga gitu loh, waktu gue bener-bener excitednya di saham. Dan waktu gue sempat kerja pun, gue sempat kerja di sektor real juga sebelum fokus di stock market ini. Dan waktu gue kerja di sektor real, biasanya kalau habis pulang kerja tuh gue tetap analisa saham. Dan gue emang excited juga buat analisa saham, dan itu pun nggak berasa capeknya gitu. Ya, karena bener. emang
Dan semakin digali justru semakin kayak muncul pertanyaan-pertanyaan yang buat tuh semakin bertanya justru. Dan mendapatkan insight juga, sekali digali, gue mendapatkan insight juga. Dan gue, waktu gue ngobrol-ngobrol sama lo, gue melihat sisi seperti itu juga gitu loh. Jadi, lo boleh ceritain gak sih, lo nolnya tuh sampai apa gitu, seberapa nggak ngertinya lo tentang saham? Oke. Balik yang tadi aku bilang ya, waktu pas itu yang aku tahu saham itu cuma yaitu bunga berbunga, after berapa tahun uangnya nanti berlipat ganda kayak gitu kan, bisa untuk sekolah anak, bisa untuk masa pensiun dan sebagainya kayak gitu. Terus sama kalau misalnya dulu ya sebelum ikut investor muda itu yang aku tahu, oh ya beli sahamnya produk yang kita pakai sehari-hari gitu kan, produk-produk terkenal yang banyak di toko-toko atau bangunannya banyak di jalanan-jalanan gitu kan. Udah sebatas itu. And then aku waktu itu memang coba beli sebelum masuk IM ini ya. Akhir November 2018 itu pasar bullish kan. Abis itu 2019-nya sampai Mei turun. Itu aku kaget banget karena panik kan. Loh, ini kok kayak gini gitu. Walaupun nah, aku tuh masuk di investor muda tuh bulan April kan. Itu karena aku udah saking paniknya dan aku mau belajar kenapa sih bisa kayak gini. Kan katanya kalau misalkan kita beli perusahaan yang produknya selalu dipakai, tahan goncangan dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi kok turun-turun juga gitu, malah parah-parah juga minusnya gitu. Kenapa sih gitu kan, mau tahu gitu. Nah, terus akhirnya kan ikut workshop, and then aku masih nggak ngerti juga, tapi aku selalu pay attention apa yang Ko Jason dan Ko William share gitu kan, even itu di kelas, di gathering, di grup gitu, aku selalu pay attention. Dan aku tipe orang yang kalau aku nggak tahu, aku pasti tanya. Aku nggak mau tuh kayak diem-diem, ngerasa kayak nggak enak lah, atau apalah, nggak mau tanya lah, takut pertanyaannya receh lah. Itu bukan aku banget. Kalau misalnya teman-teman yang lain, anak investor muda yang lain, boleh tanya sama ada salah satu anak IM yang namanya Olive juga. Tanya dia deh. Dulu aku awal-awal juga banyak kok tanya ke dia. Karena aku tipe orang yang nggak bisa tuh kalau aku nggak tahu jawabannya, harus aku simpen gitu. Pasti aku akan tanya. Dan kalau misalnya Ko Jason kan suka sharing sesuatu kan di grup kan. Misalnya bahas apa. Dia kan suka nanya kan dua arah. Aku asal jawab aja, nggak apa-apa, salah. Buat aku nggak apa-apa salah. Buat aku nggak apa-apa kok dilihat orang nggak bisa. Karena aku memang masuk ke situ, tujuannya adalah untuk aku belajar. Kalau aku tahu di mana salahnya aku, jadi kan bisa dibenerin sama para mentor kan. Jadi aku bisa koreksi, oh enggak toh ternyata jawabannya tuh kayak gini. Tapi kalau misalkan aku diem aja nggak dua arah, aku nggak sampein apa yang aku pikirin, gimana para mentor juga bisa tahu apa kendala aku, gitu kan? Gitu, kayak gitu sih. Terus ya itu tadi kayak misalnya abis gathering, siapapun pembicaranya, kalau aku nggak tahu, aku pasti catat dan pulang aku pasti cari tahu sampai tahu. Itu proses belajar aku, benar-benar ya. Tadi kan lo sempat mention kalau gue taunya tuh saham yang kelihatan sama mata gue, yang produknya gue pakai. Sederhananya seperti itu kan. Dan setelah berjalan mungkin berapa tahun? 3 tahun? 4 tahun di saham? 2018 akhir. 2018 akhir. Apakah baru mau 2 yang tahun. lu lihat seperti sekarang yang lu rasakan? Enggak. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau pandangan orang lain kan punya pandangan yang berbeda-beda. Kalau menurut aku enggak. Memang produk yang banyak dipakai orang adalah pintu pembuka pertama, tapi apakah layak untuk dibeli itu belum tentu, karena balik lagi kita harus analisa kinerja perusahaannya, cara mereka mendapatkan pendapatan atau laba dan sebagainya kayak gitu sih. Sama aku juga dulu tuh saking senengnya ya, mungkin pas masuk aku lihat Ko Jason gitu, Ko William, kok ada ya orang pintar kayak gini, and then aku mau jadi seperti itu. Aku lihat orang gitu lebih baik dari aku, bukan berarti aku harus sirik kayak
dia gini, nggak gitu. Tapi itu jadi pacuan buat aku kayaknya satu saat bisa deh kayak orang ini gitu. Makanya aku bakalan peras ilmunya, aku akan ikutin ilmunya bukan dari Ko William dan Ko Jason aja gitu. Tapi maksudnya di luaran juga banyak gitu kan. Ya aku ikutin aja gitu. Dan setiap abis tutup bursa, aku pasti analisa saham, even my husband juga ngelihat aku yang kayak, makanya dia akhirnya dukung aku ya. Tadinya kan dia kan kayak mungkin, oh ya udah buat kesibukan doang, lama-lama tapi dia lihat karena aku memang benar-benar serius, aku invest bukan hanya untuk kelas tapi untuk buku dan sebagainya gitu kan. Aku rajin baca buku, aku ikut semua gathering yang diadain investor muda gitu, ikut semua webinar yang ada di investor muda gitu. Itu kan proses belajar ya. Itu pas aku udah belajar, makin tahu, makin tambah banyak pertanyaan. Makin tahu, makin tambah, wah ternyata tuh di dalam sini masih ada yang lebih dalam lagi ya, kayak gitu. Ya, ya. Gue setuju sih sama pernyataan lu. Semakin kita gali, semakin kayak ada questioning yang lebih lebar lagi gitu. Dan menurut gue kayak kenapa gue masih invest di saham pertama kali karena cuannya, yang kedua karena gue merasa ilmu saham berguna bukan cuma buat finansial, tapi bisa berguna buat kehidupan gue juga. Karena dengan kita mengetahui kayak corporate lagi bergerak seperti apa, even kalau nantinya lu bisa punya perusahaan, lu bisa menduplikasi apa yang corporate itu lakukan. Contohnya ya, gue suka pelajarin bisnis model sebuah perusahaan. Jadi bisnis model industri A, bisnis model industri B itu berbeda. Karena gue percaya selalu ada story behind the number. Kalau yang kita lihat adalah angka aja, itu angka yang ya kita mungkin bisa berhitung. Contohnya ya, kita mengenal valuasi yang namanya discounted cash flow model ya, atau discounted model DDM. Dan kita tahu kita memproyeksi sekian tahun ke depan, mungkin sekitaran 3-5 tahun ke depan kita proyeksikan cash flow-nya dapat berapa. Nah, cash flow-nya itu didapat dari apa? Dari asumsi-asumsi yang dikeluarkan oleh analis, oleh mungkin pemikiran kita. Dan analisnya asumsinya berdasarkan apa? Berdasarkan experience kita. Dan that's why gue suka menganalisa industri. Karena dengan gue menganalisa industri, gue lebih insting, gue lebih nyala lagi tentang industri itu. Karena industri, contohnya industri consumer goods, beda halnya dengan industri otomotif. Iya kan? Yeah, kalau industri otomotif ya, dari Astra ya, dari kayak grupnya Astra. Dia suka akuisisi atau bikin bisnis baru yang chain-nya mirip sama dia gitu. Chain-nya mirip sama dia. Contohnya, dia bisnis mobil, and then dia bisa punya bisnis baru, yaitu bisnis tol road. Dan itu mungkin kelihatannya simple ya. Oh iya, mungkin itu satunya. Berarti dari kantong kanan ke kantong kiri. Tapi hebatnya dia dari kantong kiri, terus ke kantong belakang, ke kantong depan juga gitu loh. Jadi emang chain-nya tuh menyatu kalau yang kayak di bisnisnya Astra gitu, model bisnisnya. Yang gue suka ya. Dan menurut gue seperti itulah, ilmu seperti itulah yang mungkin gue nggak dapetin kalau gue cuma lihat di angka doang. Dan gue cuma berkutat di nilainya berapa sih, cara ngitungnya gimana sih. Karena there's a story behind the numbers gitu. Betul. Dan itu yang buat gue terus belajar, dan abis ini ada apa lagi, abis ini bakalan ada lagi gitu loh. Abis sektor real mungkin ada sektor apa lagi yang belum disentuh, yaitu mungkin sektor startup yang masih belum gue publik, dan itu buat gue jadi semakin mengerti tentang update bisnis hari-hari ini gitu. Dan itu berguna buat gue bukan cuma dari finansial, tapi juga dari knowledge-nya gue gitu. Kalau menurut lo gimana, Liv? Ilmu saham tuh berguna buat lo dari sisi apa aja? Nah, ini aku baru kepikiran gara-gara Ko William mention tentang finansial ya. Jadi aku mau cerita dikit. Aku tuh dulu tipe orang yang boros, maksudnya nggak ngerti value uang dan sebagainya ya. Semenjak ketemu IM, kenapa aku suka banget di IM? Karena ini aku bukan promosi ya, maksudnya ini pandangan aku karena memang aku ngalamin sendiri gitu. Aku suka di IM tuh pelajarin juga tentang finansial gitu, tentang financial planning gitu buat personal. Dan dimana pas aku ikutin gitu dari salah satu mentor,
itu bikin aku jadi disiplin sih. Bener-bener disiplin banget tentang keuangan gitu. Sampai kayak suami sekarang mempercayakan semua keuangannya ke aku loh, tanpa aku minta. Wow, nah Kayak gitu. itu Iya. buat istri-istri yang mau dipercaya keuangannya oleh suami. Coba buktiin dulu diri sendiri ya kan. Nanti kalau misalnya kita udah buktiin diri sendiri ternyata memang ada yang berubah, pasti suami dengan sendirinya akan mempercayakannya juga kepada kita. Kayak gitu sih. Itu. Iya, iya, iya. Setuju sih, setuju. Jadi kita mesti proof diri kita kalau kita Betul. mungkin kita mengerti tentang bagaimana mengelola keuangan Betul. gitu ya. Karena buat gue sederhananya aja ya. Di keuangan itu simple sih. Sederhana sekali, Liv. Kalau di keuangan itu, apalagi keuangan personal ya, kita cuma punya ibaratnya dua pipa. Satu pipa pemasukan, satu lagi pipa pengeluaran. Pipa pengeluaran, benar. Itu aja. Kalau kita ngomongin personal finance, kita ada pipa pemasukan dan kita ada pipa pengeluaran. Walaupun nanti pengaplikasiannya di dunia seperti sekarang ini, di kondisi seperti sekarang ini bisa bermacam-macam. Tapi Betul. intinya kalau kita investasi, pastinya kita harus cukupi dulu kebutuhan kita, dari kebutuhan konsumsi kita. Betul. Tapi konsumsi kita tidak boleh melebihi pendapatan kita atau penerimaan kita. Sederhananya gitu aja. Kalau enggak, kita harus ambil, ibaratnya kita harus ambil source of funds lain lagi. Kalau di pengeluaran sih sederhananya gitu. Yang penting pengeluaran kita nggak jauh lebih besar dibandingkan pendapatan kita, besar pasak daripada tiang gitu. Dan setelah itu yang gue biasa juga menghitung sih pengeluaran gue berapa gitu, supaya gue bisa reinvest lagi dan bisa pikirin nanti buat beberapa tahun ke depannya. Mungkin kalau bisa kita bisa nikmatin masa tua kita, karena gue sempat terinspirasi juga sama Pak Chatib Basri. Waktu itu dia tentang Indonesia, makro Indonesia, dan kita kan heboh dengan bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2045, betul ya? Betul. Tahun 2045, tahun 2050 kita bakalan tua, masa ulang kita. Tahunnya Indonesia yang ke-100 ya? Iya, betul. Dan kita selalu berpikir bonus demografi adalah hal yang baik buat kita, baik kalau kita siap. Cuma kalau kita nggak siap, menjadi tua, dia bilang begini, quotes-nya bagus banget. Menjadi tua sebelum kaya itu bahaya. Itu bahaya. Karena dengan kita tua, ibarat Indonesia menjadi lebih tua lagi, menjadi tua, tapi kita masih belum kaya, masih belum settle. Itu akan sangat berbahaya buat kita. Karena kenapa? Waktu masa tua, nanti kita akan pengeluaran kita bakal jauh lebih banyak, pasti. Dan produktivitas kita masih akan lebih turun dibandingkan orang yang lebih muda. Mungkin kita bakalan ada pengeluaran-pengeluaran lainnya yang mungkin di luar kebiasaannya kita waktu kita muda gitu. Dan karena itu loh, jadi gue berpikir, oke, waktu muda gue harus siapin buat nanti masa gue tua. Dan karena ilmu saham juga, gue jadi berpikir loh, enaknya cuan di saham gitu. Jadi waktu kita nikmatin cuannya di saham, otomatis ya, gue nggak tahu kenapa nih, banyak yang masuk di grup investor muda, masuk di komunitas investor muda, mereka tadinya boros, tapi setelah mereka ngerasain cuannya saham, mereka malah jadi irit gitu loh, karena gitu, nikmat cuan saham gitu, nikmat cuan. Lebih baik kayak duitnya tuh diputerin lagi di situ. Ya kayak otomatis kita secara freely kita bakalan saving uang kita supaya kita bisa besar lagi uangnya gitu. Karena prinsip investasi adalah kita menunda konsumsi kita supaya kita bisa konsumsi di hari kedepannya lagi untuk jauh lebih banyak. Gitu. Ini pastinya kalau kita investasi di pasar modal atau investasi dimanapun, kita investasi bukan untuk jangka sekarang gitu loh. Biasanya orang tuh terjebak karena mindsetnya pengen cuan cepet, pengen kaya cepet, gitu loh. Benar. Karena juga biasanya menjebak orang. Padahal di ilmu saham, di investasi di saham, learning is the journey buat gue. Ini adalah perjalanan yang mungkin gak ada habisnya buat gue. Jadi kalau mereka pikir mereka masuk di saham, mereka belajar saham, dan habis mereka belajar di saham, dan mereka hidupnya udah enak aja, menurut gue sih itu terlalu naif ya. Gitu. Karena
setelah kita invest di saham dan kita masuk di saham, kita bakal ngerasa kayaknya nggak puas, ngerasa nggak puas tentang ilmunya ya, gitu loh. Dan biasanya kita harus make a goal juga. Karena kalau kita bayangin kita nggak punya goal sama sekali, itu bahaya buat kita. Akhirnya kita jadi orang yang nggak pernah puas sama sekali di saham, gitu. Dan itu berbahaya. Karena pastinya kan kalau waktu indeksnya lagi naik, waktu indeksnya lagi tinggi-tingginya, orang kan lagi berebut buat beli, justru itu kan nggak bagus buat kita beli gitu. Karena kenapa harganya lagi tinggi, gitu. Dan kita harus meredam sedikit. Gitu. Ada beberapa ilmu-ilmu lagi sih yang gue dapatkan juga gitu dari saham. Nah, kalau ngomongin tentang cuan di saham nih, gue pengen tahu dong cerita cuan pertama lu di saham gimana? Cuan pertama ya, di investor muda pertama tuh hoki, itu baru banget masuk waktu itu. Di hoki, saham hoki, itu ini kita ngomongnya cuan yang paling berasa ya, bukan cuan yang kayak cuma 5% dan berapa persen itu. Cuan paling pertama tuh hoki. Itu kaget kayak, hah? Ini orang kok ngomongnya bisa bener ya? Kaget. Karena apa? Aku kan pertama kali masuk grup itu benar-benar di investor muda kan. Yang kedua itu ICBP. Jadi ICBP itu sebenarnya aku punya kan memang sudah dari sebelum aku masuk investor muda. Cuma balik lagi ya, pas aku udah masuk investor muda, udah diajarin terus aku baca buku, kan dibilangnya kalau misalnya saham turun, ya berarti bagus ada kesempatan untuk buy lagi. Tapi kan mental nggak seperti itu ya, kadang berlawanan. Nah, ICBP waktu itu sempat turun dalam, and then aku sempat konsultasi ke Ko William, kalau Ko William masih ingat waktu itu pas kita habis gathering gitu, and then Ko William bilang, oh ini masih ada potensi gitu kan. After itu, oh ya udah, aku average down dan aku tahan, dan benar cuannya itu 30% dari saham blue chips. Yang katanya orang-orang bilang kalau saham blue chips naiknya nggak banyak lah, kayak gitu. Itu cuma dalam waktu berapa bulan loh, kayak gitu, nggak lama sih. Nah, cuma ya tadi ngomongin tentang kalau misalkan udah masuk grup, udah baca buku banyak, terus udah ketemu mentor yang bagus, lantas kalau kita udah jago analisa, apakah berarti kita akan cuan terus? Kan enggak juga ya sebenarnya. Balik lagi, aku juga ngerasain ya, waktu kemarin-kemarin, aku bisa nggak analisa? Bisa. Tapi pernah nggak salah? Pernah banget. Pas udah salah, mentalnya tambah jatuh gitu. Padahal udah dikasih tahu nih sebelumnya sama mentor-mentor gitu. Even di buku aja udah dibaca, mau dari buku manapun yang bilang, kalau kemarin tuh, krisis adalah opportunity. Tapi kan nggak semua orang bisa siap kan, gitu. Mau udah sepintar apapun belajar, namanya awal-awal, apalagi aku kan baru kan waktu itu. Nggak siap juga gitu. Tapi akhirnya pelan-pelan karena dimotivasi terus kan, ya sekarang happy-happy aja malahan. Iya, malah happy kan? Malah happy. Iya, malah happy. Dan yang paling penting kita tetap punya cash ya kan? Iya, betul. Dan musuh terbesar betul. Dan musuh terbesar itu sebenarnya apa sih? Yang paling sulit sebenarnya bukan dari kita belajar analisa dan segala macam ya. Emosi. Ngalahin emosi sendiri itu adalah hal tersulit dalam investasi maupun trading menurut aku. Mau baca buku 100 jago teori apapun itu, musuh terbesarnya adalah emosi. Emosi diri kita sendiri gitu. Iya, iya. Soalnya kalau gue tanya-tanya sama orang yang biasanya ya, kan kita sering adain acara kayak Millennial Investor, Money Makeover, buat mereka yang pertama kali pengen tahu tentang saham. Mereka pasti selalu tanya tentang indikator apa yang paling works. Yeah. Indikator apa sih yang paling bagus? Pertanyaan yang paling sering gue dengar di orang-orang yang pertama kali baru belajar saham. Jadi emang kalau journey pertama kali orang ya, pasti mereka tanya, apa sih yang bisa bikin gue paling cuan? Apa sih yang bisa bikin gue rugi? Dan biasanya, ya gue sih udah mengetahui ya, biasanya mereka learning journey masih dalam tahap yang learning journey-nya masih di awal gitu loh. Karena after kita trading di saham, metode mungkin 30%, tapi 70% psikologi, betul ya? Betul. Karena psikologi kita, gimana kita bisa ngalahin emosinya kita, and then kita bisa make profit, kita bisa cuan. Dan kalau ngomongin cuan tadi tuh, berarti cuan dari hoki lo menutupi investasi di komunitas saham dong?
Iya, dan investors. itu sempat bikin gue shock sih. Karena kayak di situ juga aku jadi belajar kayak hoki itu waktu tahun 2019 tidak sebesar blue chips consumer yang lain loh. Dan di situ aku jadi belajar kayak, oh ternyata saham tuh nggak sekecil itu loh, sebatas blue chips doang. Tapi ada loh saham-saham lain yang punya potensi gitu. Even itu saham kecil kalau memang fundamentalnya bagus. Bener nggak? Betul, betul, betul. Jadi cuan saham lu membayar Iya, investasi kelas saham dan iya, komunitas saham. iya, Oke, oke. Nah, setelah lu make a step kan, terjun dan masuk di komunitas investor muda. Nah, kalau gue boleh tahu nih, maksudnya kan kelas iya. investor muda kan, ya, lu bisa beli iPhone lah dari kelas itu kan. Dan Nah, investor muda dan komunitasnya lu bisa beli iPhone. Kenapa sih lu milih untuk belajar kelas investor muda dulu? Milih belajar buat di saham dulu, dibandingkan lu nikmatin dulu. maksudnya nikmatin gimana? Oh, milih lebih belajar dulu dibanding kayak mandiri dulu gitu. Iya, kenapa lu lebih milih buat belajar dulu, belajar Oh ya, investasi di itu saham? tadi karena balik balik lagi ke yang awal tadi aku cerita, karena aku di saham itu mau punya tujuan dan mau bisa, bukan sekedar dengerin rekomendasi, kayak gitu kan. Kenapa aku belajar dulu ya? Karena aku ada tujuannya, karena aku harus bisa ini, karena ini adalah pegangan aku untuk kedepannya. Ya kalau misalkan syukur-syukur suami masih ada, jadinya uang itu bisa kita pakai untuk pendidikan anak, pensiun, bener nggak masa tua? Sekarang kan gini, kita udah siapin nih, kita udah siapin uang gitu, kita udah susah payah, papinya udah susah payah, kita buat sekolahin mereka. Kita juga harus pikirin dong buat kita hari tuanya nanti. Jangan sampai uang yang kita pakai untuk sekolahin mereka jadinya cuma untuk nantinya mereka kerja untuk membayar budi ke kita gitu. Maksudnya akhirnya mereka kuliah dan kerja cuma untuk ngidupin kita gitu, bayar budi ke kita nggak mau kayak gitu. Makanya itu juga sebenarnya yang jadi concern sama aku sama suami udah dari 1 tahun lalu bahwa ini kita memang harus seriusin lagi dan harus siapin untuk hari tua, karena jangan sampai namanya anak kan punya mimpi juga ya nantinya sama kayak kita kan. Kita juga kan sekarang punya mimpi, oh pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, sama nanti juga anak-anak kan pasti kayak gitu punya mimpinya. Jangan sampai kita jadi menghambat mimpi-mimpinya mereka. Apalagi aku tuh punya anak cowok tuh nanti punya keluarga, tahu sendiri kan bebannya juga lebih besar. Jadi jangan sampailah aku harus ganggu keuangannya mereka kayak gitu. Ya, ya. Oh, I mean, lu kan bisa belajar sendiri juga, gitu loh. Kalau tentang kayak di saham, lu bisa belajar sendiri juga. Kenapa lu willing buat bayar itu? Oke, gini ya, ini aku ya, menurut pribadi aku. Kalau orang lain ada berpikiran beda, it's okay. Menurut aku, orang itu kan belajar macam-macam ya, macam-macam. Ada yang bisa belajar dari buku doang, bisa ngerti. Ada yang lu nonton video doang, bisa ngerti. Tapi kalau aku lebih suka ada orang real gitu loh. Ada orang real yang ngajarin, yang bimbing aku. Karena apa? Kalau misalnya aku belajar dari buku, itu kan satu arah. Aku yang baca. Si buku nggak bisa kasih solusi kalau aku ada pertanyaan. Bener kan? Sama juga kalau di YouTube. Misalnya ya bisa aja sih kita chatting, nanya gitu. Tapi kan belum tentu dibalas. Tapi kalau misalkan aku punya mentor yang maksudnya jagain nih. Jangan sampai, ini aku punya goals. Kalau mentor tuh kan buat jagain kan, biar on track. Jadi kalau aku minggir dikit, sama mereka ditarik. Jangan ke situ loh, gini loh. Olive jangan ke situ, ingat tujuan lo. Itu kan sebenarnya tujuan mentor, bukan cuma sekedar ngajarin doang, tapi bantu kita, nuntun kita untuk sampai ke tujuan. Kayak gitu. Makanya kenapa aku pilih untuk cari mentor, dan makanya aku bener-bener pikirin, aku harus ikut mentor yang mana waktu itu, karena aku nggak mau sia-sia gitu kan. Itu sih. Gitu. Karena menurut Iya, aku lebih suka ada mentor yang bisa kayak nuntun gitu. Dan mereka juga pasti lebih tahu keluhan aku gimana kan. Kayak tadi yang aku bilang di awal, kalau misalnya aku ada pertanyaan, ada apa, nggak apa-apa gue kelihatan bego. Yang penting mereka tahu struggle gue tuh di mana sih, di bagian apa sih gitu. iya, iya, iya. Hmm.
Soalnya zaman dulu kalau gue sempet-sempet waktu gue belajar juga ya tentang investasi di pasar modal, waktu gue mencari-cari siapa sih yang bisa jadi mentor gue dan gue pengen belajar nih tentang investasi dan bahkan gue sampai kayak ambil Hmm. S1 tentang keuangan juga dan buat Hmm. pokoknya gue ikut seminar apapun gitu loh, zaman dulu juga Hmm. gitu. Dan emang zaman dulu susah buat cari mentor gitu dan Yep. gue juga dan kita berempat, Robert sama Romario emang kita kepikiran buat bikin kayak komunitas saham ini supaya supaya bukan karena kita merasa kita jago dan kita bisa ngelihat kalian semua, bukan karena itu sih. Tapi kita ngerasa kita udah punya ilmu yang mungkin kita bisa sharingin ke kalian semua gitu loh. Dan mungkin bisa jadi benefit juga buat kalian juga semuanya gitu loh. Karena kita merasakan sulitnya untuk struggle-nya kita pertama kali kita investasi di pasar modal. Karena Betul. itulah kita make something mungkin bisa jadi solusi buat buat Hmm. orang-orang di luar sana yang pengen investasi juga tapi mereka nggak tahu gimana cara investasi. Dan kalau dulu mau belajar pun nilainya mahal sekali gitu loh. Biayanya Mhm. mahal sekali. Jam Mhm. kalau kita mau investasi di pasar modal kan ada biaya minimalnya juga yang harus kita Iya, deposit. benar-benar. Dan kalau untuk kita yang pertama kali buat belajar, ya itu biaya yang cukup lumayan gitu loh. Jadi that's Mhm. why kita bikin dua wadah itu komunitas investor muda ini ya supaya menjembatani kalian-kalian yang mungkin pengen belajar investasi. Bukan karena ingat lagi bukan karena kita jago dan karena kita lebih hebat dari kalian-kalian, cuma karena kita lebih tahu lebih dulu aja dibandingkan kalian gitu. Dan ilmu-ilmu yang kita sharingin adalah ilmu yang kita udah pelajarin juga dan kita udah riset juga bersama-sama. Betul. Dan kita juga belajar juga dari orang-orang yang emang udah pernah berhasil di saham dan kita juga berguru sama mereka. Kita juga belajar sama mereka gitu loh. Karena dulu ya waktu sekitaran tahun 2016 biaya biaya belajar di saham kita bisa dua, bisa by experience, bisa by pengalaman kan. Kalau kita belajar Iya, benar. kehidupan kan pengalaman, apa yang kita alami. Yang kedua adalah dari apa yang kita tahu, yaitu pengetahuan kita gitu. Dan kalau gue dulu sempat ketemu sama bos besar juga dan dia sempat datang. Setelah itu teman gue bilang, bos hari sekarang udah hebat banget ya, udah bisa beli ini itu, asetnya udah banyak banget, sukses Hmm. investasi di pasar modalnya. Iya dia bilang, iya gue sukses pasar modal, tapi lu kan nggak tahu berapa ruko yang gue udah habisin. Iya, Gue sempat benar. kaget, lu investasi sampai berapa besar. Dan emang biaya belajar buat di saham, ya kalau kalau kita by experience ya bisa, gue yakin kita pasti bisa berhasil gitu di pasar modal. Tapi terkadang mungkin biayanya sangat besar yang bakal kita Betul. rasakan gitu. Dibandingkan kita mengalami seperti itu, lebih baik kita belajar dari orang yang orang yang udah pernah ngalamin itu dan akhirnya kita gak melakukan kesalahan apa yang dia lakukan gitu. Dan gue Benar. belajar untuk gak melakukan kesalahan yang orang itu lakukan gitu. Sepertinya kira-kira seperti itu. Nah, ini kan udah sekitaran 7.40, kayak udah mulai panas nih otaknya kan. Udah mulai Hmm. panas. Nah, gue pengen tanya sedikit sama lo tentang stock market, tentang saham. Menurut lo hari ini kondisi market gimana? Atau mungkin beberapa minggu ini kondisi market? Ya, Iya sih. masih antang-antang aja ya. Mungkin kan nggak tahu ya. Mungkin semua banyak yang antisipasi laporan kuartal kedua keluar. Karena kan kalau yang kita tahu semua baru berdampaknya tuh kan after Maret kan. Corona ini pas PSBB, sorry, bukan PSBB, social distancing ya, social distancing pertama. Jadi mungkin semua banyak yang antisipasi. Tapi kalau aku lihat juga banyak juga sih yang mungkin udah mulai berani untuk nyicil-nyicil masuk, tapi dengan money management ya. Jadi mereka udah punya strategi kalau misalnya nanti ternyata indeks malah naik, kan sekarang udah tembus MA 100 kan, tapi belum ke 5.000. Kalau misalnya nantinya pas laporan keuangan kedua malah indeksnya rally karena harganya udah pada price in si investor udah tahu mau berlaku apa, kalau ternyata mau koreksi juga udah berlaku bakal melakukan apa kalau misalkan kita juga menjaga money management itu kan, kayak tadi yang Ko William bilang, yang penting ya siapin cash aja gitu. Jadi mau market naik mau market turun kita happy aja kayak gitu sih. Tapi kalau yang aku lihat sih kayaknya masih sideways ya, masih sepi-sepi aja gitu. Mungkin karena semua orang antisipasi. Iya, 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 iya. Mas sekarang sih posisinya kan
kayaknya kan mereka pasti melihat kondisi new normal ya, apalagi kayak kalau kondisi new normal nanti udah bisa kita jalani dengan baik, gue rasa sih Betul. market mungkin bisa go rally ya, karena kita udah Iya. bisa, karena posisinya sekarang lagi murah banget, sampai ada suatu indikasi yang bagus banget tentang di market, mungkin Q2 bakal jelek, tapi nanti Q3 atau Q4 gimana? Jadi Betul. emang dari yang gue ada dengar-dengar juga di Q2 mungkin GDP kita bakalan sampai minus ya, minus 3,8% itu berdasarkan prediksi, kan mungkin bisa lebih. Dari kemarin kalau teman-teman di sini semua yang dengerin tentang dari Bu Masita dari staf khusus Kementerian Keuangan ya, dia sempat bilang juga 3,8 minus 3,8% dan bisa di bottomnya bisa we don't know sampai berapa gitu loh. Dan we hope, kita harap nggak sampai separah itu, tapi nanti kita lihat lah, kita nggak tahu juga nih kedepannya bakal terjadi seperti apa. Tapi kita harus punya skenario. Buat gue kita harus punya skenario apa yang buat kita lebih safe di saham. Misalkan kita buy waktu sahamnya di level sekian, atau waktu sahamnya betul-betul break dan go rally gitu. Karena kalau kita gambling tanpa kita tahu, kita beli saham dan kita gitu. Karena kembalin untung di saham sangat sulit gitu loh kalau kita minusnya sampai kebesaran. Contohnya ya, kalau kita cuma minus 10% ya mungkin buat balikinnya lagi mungkin cuma butuh 11% gitu ya, atau 12%. Tapi kalau kita sampai minus sekitaran 50% dari portofolio kita, artinya kita butuh return yang 2 kali lipat gitu, dan cari return yang 2 kali lipat di saham bisa, tapi kan nggak mudah gitu. That's why awal gue belajar saham juga, learning journey gue deviasi portofolio gue tuh besar, tinggi banget, kayak bisa plus 50%, tapi bisa rugi juga sampai 50%, dan waktu rugi 50% buat balikinnya sulit gitu. Dan gue sempat ngerasain juga hal itu gitu, dan akhirnya hasil apa, gue bikin sebuah sistem trading buat diri gue sendiri yang deviasinya nggak terlalu besar gitu, dan yang penting kita growth-nya bisa baik. Karena kalau kondisi lagi seperti ini dan kita nggak pakai stop loss, ibaratnya kita nggak pakai stop loss, kita bisa ketarik sampai parah banget portofolio kita gitu. Karena dan volatilitasnya juga tinggi kan. Volatilitasnya tinggi sekali. Contohnya aja saham-saham konstruksi udah dropnya berapa persen kan year to date gitu loh. Kalau kita bisa beli di bawah bagus, cuma masalahnya kan kalau buat mereka yang udah investasi dari tahun 2019 mungkin mereka pikir ini bakal rally. Gua nanti bakal rally. Ternyata bukannya rally, ternyata ada masalah, ada problem seperti ini. Dan tujuannya teknikal, gunanya teknikal ya buat gue lah. Buat gue adalah bisa menjaga resiko gitu, supaya resiko kita terbatas dan kita bisa nyaman dengan cara kita berinvestasi gitu. Nah, kalau buat lo, topik lo apa nih kira-kira nih? Saham apa nih yang lagi lo liatin? Kalau yang ada di Porto ya, ini sebagian aja ya. Jadi aku tuh kan punya 2 akun ya. Punya 2 akun, yang satu memang untuk swing trading, yang satu memang untuk invest, yang untuk uang sekolah anak-anak. Kalau misalnya yang untuk invest, aku sendiri lagi fokus saat ini sama BRI, karena kemarin kan dikasih kesempatan ya, di harga murah, dimana kalau misalnya nggak ada corona, belum tentu BRI harganya ke segitu, gitu kan. Belum tentu BRI harganya ke situ. Kalau misalkan kita lihat secara historicalnya aja, kalau harganya bisa dihargain sama seperti beberapa tahun lalu, tapi sedangkan BRI sendiri udah punya aset dan mungkin ekuitas yang bertambah gitu, yang udah pasti berbeda dari beberapa tahun lalu gitu. Itu kan berarti namanya dikasih harga diskon kan, gitu. Kalau misalnya yang swing trading sekarang lagi di spin, kemarin habis keluar dari SCMA barengan Ko William kan, thank you Ko William udah ngasih aku cuan. SCMA terus abis itu sama sekarang PTBA sih. Yang aku tuh suka, kalau aku tuh kalau stock picking ya, sukanya kalau misalnya yang buat invest gitu, sukanya tuh yang ROI-nya tinggi. Ini menurut aku ya, kalau buat orang lain ya mungkin berbeda gitu. Tapi kalau aku biasanya aku mau masuknya ke perusahaan-perusahaan yang ROI-nya tinggi kayak gitu, EPS-nya bertumbuh, cash flow from operating-nya selalu plus, gross profit margin dan net profit marginnya juga selalu selalu tinggi.
gitu-gitu sih. Baru biasanya aku berani masuk mau trading atau mau invest di situ gitu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang lagi di pom-pom orang lah, kalau misalnya memang nggak masuk dengan filter aku, biasanya aku nggak ikutan masuk kayak gitu. Better kita lose opportunity dibandingkan Betul, kita lose. betul. Dibanding iya, karena kan gini ya, tapi kan orang beda-beda. Kalau misalnya orang itu ngelihat ada peluang di saham tersebut, ya mungkin itu masuk dengan filternya dia gitu. Tapi kalau itu membuat dia nyaman, it's okay. Tapi kalau itu nggak membuat aku nyaman, buat apa aku masuk? Karena kan aku invest atau trading maunya yang bisa bikin tidur nyenyak dong. Ngapain aku harus jadi kepikiran, oh ini saham besok gimana, gue bisa tidur apa enggak, kayak gitu. Nambah-nambahin pusing kepala gitu. Kalau misalkan swing trading ya udah pasti kan harus pakai teknikal ya. Mau nggak mau kalau misalnya memang gagal breakout ya udah harus relain cut loss. Tapi kan cut lossnya sedikit. Kayak 10 kali belum tentu 10-10-nya you win kan gitu. Tapi kalau misalnya bisa kayak 7 menang, 3 kalah, tapi kalau misalnya cuannya lebih lebar, disiplin untuk stop loss-nya juga lebih kecil, pasti ujung-ujungnya cuan juga gitu. Kalau misalkan untuk investasi sendiri, aku biasanya kalau investasi aku lebih nggak pakai technical analysis, aku biasanya lebih suka tarik historical 5 tahun ke belakang perusahaannya gimana perkembangannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat memang perusahaannya berkembang, asetnya tambah banyak, uang cashnya tambah banyak, ekuitasnya bertambah, tapi harganya dihargai murah, ya beli aja gitu. Karena secara historical, kenapa ini dihargain murah gitu aja kan? Ya. Memang kalau gaya invest dengan gaya trading pastinya berbeda. Ada orang yang berbeda. Harus berani. Yang tadinya trading malah jadi invest gitu. Sering banget kan kita campur-campur. Even aku juga dulu pernah merasakan itu gitu. Even aku juga dulu pernah merasakan itu gitu. Tapi kan balik lagi ya itu tadi, kalau trading harus disiplin. Ya, betul. Nah, gue cukup mes sih sama lo dan bahasa lo udah bahasa keuangan gitu loh ibaratnya. Gue ngomongin tentang ROI perusahaan sekian, kalau perusahaannya ROI-nya sekian, gue boleh beli. Mana apakah bisnis modelnya masih bagus atau enggak? Gitu kan. Ya gue cukup mes sih dengan progres lo yang cukup signifikan sih di investor muda sih. Dan mungkin lo salah satu alumni terbaiknya kita juga sih. Dan iya. Dan mungkin kalau gue bahas sedikit ya tentang outlook atau kondisi seperti sekarang ini, mungkin kita stock pick dari gue, biasa kita mungkin masih trading ya. Kalau teman-teman lihat beberapa hari kemarin atau minggu kemarin, 2 minggu belakang, kayak contohnya perbankan semua flat, mereka posisinya emang lagi menunggu, posisinya nggak ada yang rush to buy dan mereka hold the stock gitu, dan kebanyakan mereka posisinya menunggu, dan buktinya apa, harga sahamnya masih flat kan. Betul. Sampai ada sebuah news tertentu atau mungkin people masih see gitu, investor masih wait and see sampai ke depannya ada apa yang ada good news apa lagi yang baik buat iklim investasi gitu. Atau mungkin soalnya bisa juga seperti ini, kalau mungkin ekspektasi orang minusnya ekonomi GDP kita bisa sampai minus 5%, tapi ternyata aktualnya nggak sampai segitu, mungkin market bisa karena sekarang sudah mendiskon kan. Iya, market diskon, sekarang posisinya udah year to date masih minus, mereka mendiskon, mungkin mereka ekspektasi kedepannya IPS-nya juga bisa minus gitu. Dan kalau gue pilih, kenapa? Nggak apa-apa, lanjutin lagi. Ya kalau gue pilih sih sekarang Telco masih menarik ya, sektor Telco. Ya, mungkin kalau kita mau cari-cari yang lebih agresif, mungkin kita bisa liatin Indosat gitu, Indosat, Excel, karena kan kalau Telkom udah cukup mature. Jadi kalau kita mau yang lebih menggeliat, ya mungkin ada Indosat dan Excel gitu. Setelah itu waktu ekonomi recovery, mungkin kita bisa hajar saham-saham yang sifatnya cyclical, atau bisa hajar banking, kita bisa beli banking, atau mungkin nanti kalau misalkan udah biasa lagi kita bisa hit perusahaan konstruksi, karena konstruksi lagi dijual sangat murah sekali di posisi sekarang ini.
Cuma jangan sampai Iya, waktu kita benar. beli dan kita kebingungan kapan kita harus jual nih. Iya, Kok pegang stoknya lama sekali? Dan kita nggak tahu ke depannya bakal terjadi apa dan kita bimbang bakal waktu kita terjadi apa jual. lagi, benar. Nah, that's why kita perlu kombinasi untuk saham-saham yang mungkin ke depannya masih belum terlalu Mm-mm. baik ya gitu. Iya. Ini tadi ada yang Iya sih. tanya tadi ada yang tanya LK Indonesia sama Excel bukannya nggak bagus. Ya emang kalau kita lihat dari performance keuangannya ada beban depresiasi amortisasi yang besar di Indosat dan Excel. Yap. Kalau kalau lihat Telkom memang kita lihat perusahaannya cuan terus dan kalau kita lihat ISAT ya perusahaannya tadinya mungkin lagi minus tapi nanti kalau dengan kondisi yang seperti sekarang ini semua pakai kuota internet dan data yang cukup besar apalagi kemarin katanya Netflix di blok mungkin ada market share kalau nggak salah sih market share ada sedikit naik sih untuk Indosat dan Excel karena kan Telco udah cukup mature ya jadi market share-nya udah cukup luas di Indonesia gitu dan kalau kita lihat sebuah celah di perusahaan lain atau di pesaingnya mungkin kita bisa lihat pesaingnya gitu dan contohnya juga oh ya gue juga suka pelajarin bisnis model jadi kayak contohnya kayak ICBP gitu ya cukup menarik juga loh karena kondisinya posisinya mungkin kalau di Indonesia dia udah market share terbesar ya dan kalau di consumer goods ada dua komponen dari revenue yang perlu kita ketahui pertama dari volume dia kalau revenue naik dia harus menaikkan volumenya yang kedua adalah dia harus naik kalau dia udah nggak bisa naikin volumenya market share udah terlalu luas besar sekali dia bisa menaikkan harganya kan betul kan dan kalau kita lihat-lihat mungkin harganya Indomie sekarang harga satu bungkus Indomie sekitaran 2.000 sekian ya kalau dulu mungkin 1.000 naik 10% juga baru 1.100 cuma kalau 2.000 naikin 10% mungkin orang udah ngelihatnya kayak 2.200 naik lagi 2.600 kenapa dia bisa naikin harga terus mungkin ya karena satu faktor juga mungkin market share-nya udah besar ya di Indonesia dan cukup mature dan menurut gue kalau dia bisa ekspansi keluar dan barangnya laku di pasaran di luar ya waktu dia akuisisi Pine Hill menurut gue ini adalah peluang yang sangat besar buat Indofood karena dia memperlebar market share-nya dia lagi dan lingkup bisnisnya dia lagi gitu. Iya benar. Aku juga punya kan ya ICBP. Aku tuh punya ICBP karena aku pikir kayak memang kan kemarin kan isunya itu adalah Pine Hill ya, akuisisi Pine Hill. Cuma aku ngelihatnya kayak kalau suatu produk udah punya konsumennya sendiri, dia pasti bisa jadi price maker. Bisa jadi penentu harga. Bener nggak dibanding kompetitor-kompetitornya? Ya kan? Betul. Nah, sekarang kalau misalkan mungkin ya tadi balik lagi mereka lihat ternyata di Indonesia juga market share-nya udah besar. Kenapa sih kita nggak kasih kesempatan untuk dia melebarkan sayap ke luar negeri gitu? Walaupun sebenarnya udah jualan juga sih di luar negeri gitu. Tapi kan untuk bersaing lebih besar lagi kan di sana gitu. Itu kenapa yang bikin aku juga very optimis sama ICBP gitu. Karena maksudnya kalau misalnya tadi aku bilang produk yang kita tahu adalah gerbang pembuka pertama ya. Gerbang pembuka pertama loh aku bilang bukan berarti harus dibeli gitu kan. Walaupun kita harus lihat juga kinerja perusahaannya gimana. Kalau misalnya aku udah lihat produk ini dari kecil, aku konsumsi, aku bisa percaya banget sama si Indomie. Berarti aku bisa percaya dengan perusahaannya. Kenapa juga aku nggak bisa percaya untuk menginvestasikan uang aku di perusahaan tersebut? Iya. Ya gitu kan. Ya, karena kalau produk yang melekat sama kita, mungkin kita bisa lebih mengerti tentang produk itu ya, dan mengerti tentang bisnis perusahaan seperti apa gitu. Karena di investasi di pasar modal, di saham, yang kita beli bukan harga sebetulnya. Harga menunjukkan nilainya berapa ke pasar, tapi yang kita beli adalah bisnis dari perusahaan tersebut. Dan so make sure kita mengerti model bisnis dari perusahaan tersebut. Gitu. Oke, ini udah jam 8 ya. Jadi mungkin kita gue boleh closing dulu kali ya. Thank you nih buat Olive yang udah mau sharingin tentang pengalaman dengan learning curve-nya di pasar modal dan mungkin kalau gue boleh kasih closing sedikit learning curve di pasar modal kita pikir cara kita belajar di pasar modal kita langsung mengerti langsung 100% ya. Tapi menurut gue ibaratnya learning itu ibaratnya kita membangun sebuah bangunan. Jadi mulai dari fondasi biasanya kalau kita membangun rumah fondasi adalah yang paling lama, fondasi yang paling panjang gitu. Progresnya paling panjang. Tapi after kita udah ngerti fondasinya, next-nya untuk naiknya ke lantai berikut-berikutnya akan lebih mudah buat kita mengerti pasar modal. Dan
kita menaiknya bakal lebih cepat kalau kita dalam sebuah komunitas yang cukup baik juga sih kalau menurut Benar. gue. Gitu. Teman-teman mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin berminat buat ikut grup komunitas investor muda, kita open banget dan gue berharap semuanya kita bisa pinter bareng-bareng, kita bisa smart bareng-bareng. Benar. Mungkin kalau teman-teman yang berminat boleh lihat di link yang ada di bio kita, di situ tersedia. Dan kalau teman-teman mau belajar tentang investasi pasar modal di awal, di situ ada juga link yang tersedia. Pokoknya semua di situ udah lengkap buat kalian semua. Oke teman-teman, sekian dari gua William. Thank you Olive. Sampai jumpa di kesempatan Thank you semuanya. Bye.